Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau yang biasa dipanggil Abah Anom. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang wali Allah dengan banyak karomah? Maka dari itu, simak penjelasan kali ini hingga akhir. Bagi umat muslim kata aulia, yang sering juga disebut wali Allah sudah tidak asing lagi. Selain itu kata aulia, juga tertulis di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, ayat 62 hingga 63. Di antara para aulia ilah tersebut adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau juga dikenal dengan nama Abah Anom, sang mursyid Tarikah Qadariyah Naksabandiyah. Abah Anom dikenal memiliki murid puluhan ribu yang tersebar sampai ke mancanegara. Abah Anom dilahirkan pada tanggal 1 Januari tahun 1915. Beliau dilahirkan di Kampung Godebah, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pegeurageung, Tasikmalaya, dan bertempat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Abah Anom wafat pada hari Senin, tanggal 5 September, tahun 2011, di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya. Beliau wafat pada usia 96 tahun. Abah Anom merupakan putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Sedangkan sang ibu bernama Hajah Juhriah. Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur. Kemudian beliau belajar ilmu nahwu, sorof, dan balaghah kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambu Dipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cireungas, Cimelati Sukabumi. Pesantren ini sangat terkenal sekali, terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli ilmu hikmah dan silat. Dari pesantren inilah, Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal. Termasuk bagaimana cara mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Pada saat itu, beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda untuk menjadi wakil talqin Abah Sepuh. Karena kegemarannya bermain silat, dan memperdalam ilmu agamaannya, kemudian beliau menimba ilmu di sebuah pesantren di Panjalu. Beliau melanjutkan lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaidi, yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Di Tanah Suci Mekah, beliau banyak menimba ilmu seperti fiqh, hadits, tauhid, tafsir dan lain sebagainya. Beliau berguru kepada para ulama di Mekah dengan sistem bandungan. Di Mekah, beliau juga memperdalam ilmu tasawuf di Ribat Naksabandi, yang terletak di Jabal Kubaisi. Ketika itu, beliau dibimbing oleh Syekh Romli, yang merupakan salah seorang wakil talqin dari Abah Sepuh. Sepulang dari Mekah, dan setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, dapat dipastikan, Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan, dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf, yang merupakan inti ilmu agama. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Abah Guru Sekumpul, Mursyid Tarekat Sambaniyah, Abah Anom adalah lautan Thoriko. Kalam dari Abah Guru Sekumpul tersebut kemudian dibalas oleh Abah Anom, bahwa Abah Guru Sekumpul adalah lautan ilmu. Dalam rangka memberikan andil terhadap bangsa dan negara, Abah Anom memiliki peran serta dengan menangani para korban kecanduan narkoba, yang disebut dengan Inabah. Metode yang diterapkan oleh Abah Anom di dalam Inabah adalah menggunakan metode zikir dan sholat, serta mandi taubat. Amalan tersebut merupakan amalan tarekat dari Abah Anom. Dengan metode inilah, ribuan pecandu narkoba berhasil disembuhkan. Bahkan, Inabah sekarang sudah berkembang ke beberapa daerah di Indonesia, hingga mancanegara. Karena kedekatannya dengan Allah, beliau juga dikenal sebagai seorang alim yang mempunyai kelebihan yang diberikan Allah. Banyak sekali kesaksian tentang karomah atau kelebihan, yang dimiliki oleh Abah Anom. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari Abah Anom. Kanker rahim jadi janin hidup. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Gaus Saifullah Al-Maslul, atau Ajengan Gaos. Beliau adalah salah satu wakil talqin Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, kondisi istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal, yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Istri Kiai Haji Maksum ternyata divonis menderita kanker, dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya, dan ingin bertemu dengan Abah Anom. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta doa beliau, agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Iya, jadi manusia," ucap Abah Anom. Maksudnya adalah, dengan izin Allah, semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Abah Anom, dia tiba-tiba merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Subhanallah. Kontan saja istri Kiai Maksum kaget, dan langsung memeriksakan kandungannya ke dokter. Apa yang dikatakan dokter sungguh mengagetkan. Dokter pun sama terkejutnya dengan Kiai Maksum dan sang istri. Dengan izinnya, melalui doa kekasihnya, segumpal daging yang asalnya akan diangkat tersebut, ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan, dan berjenis kelamin laki-laki. Kelak di kemudian hari, bayi tersebut diberi nama Sufi Firdaus. Hingga saat ini, ia masih hidup sehat, dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid dari Abah Anom. Taubat dari maksiat. Ada seseorang yang kehidupannya jauh dari Allah. Suatu ketika, ia merasa bahwa dirinya sudah saatnya bertaubat. Setelah itu, datanglah orang tersebut ke hadapan Abah Anom. Ia pun kemudian dibayat, serta diberikan amalan-amalan khusus agar ia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, orang tersebut masih saja berbuat maksiat, walau tidak separah dahulu. Ia kemudian memutuskan sowan kepada Abah Anom lagi. Setelah ia menceritakan permasalahannya, kemudian Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal kamu jangan melakukan maksiat di depan Abah." Orang itu pun dengan senang hati menyanggupi pesan dari Abah Anom. Pada suatu ketika, saat ia akan melakukan maksiat, tiba-tiba terlintas wajah dari Abah Anom. Tidak hanya sekali, kejadian itu pun berlangsung hingga beberapa kali. Akhirnya, orang tersebut akhirnya dapat bertaubat dari semua kemaksiatannya, dan tidak mengulanginya lagi. Selamat dari perampokan. Pada suatu malam, ada salah satu murid dari Abah Anom yang sedang berada di jalan yang cukup sepi. Tiba-tiba datanglah 3 orang yang hendak berbuat jahat kepada murid Abah Anom.
Ketika ditodong dengan senjata tajam, tiba-tiba sang murid Abah Anom berteriak memanggil nama gurunya itu. Ia pun memanggil nama Abah Anom beberapa kali, seraya meminta tolong agar diselamatkan dari para penjahat itu. Subhanallah. Tiba-tiba tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun kabur meninggalkan calon korbannya. Dan murid Abah Anom pun bisa selamat tanpa luka sedikit pun. Mendidik murid 7 hari di dasar laut. Abah Anom diyakini sebagian orang merupakan seorang wali Allah yang memiliki banyak karomah. Selain erat kaitannya dengan karomah, Abah Anom yang juga merupakan mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, serta pengasuh pondok pesantren Suralaya. Abah Anom Suryalaya adalah sosok mursyid yang sangat mencintai murid-muridnya. Abah Anom punya cara tersendiri dalam mendidik murid-muridnya, beliau mendidik muridnya tidak sama satu dengan yang lain. Abah Anom memang mengerti betul kondisi muridnya. Sehingga, Abah Anom bisa menembus batiniah para muridnya. Banyak kisah dari para muridnya yang merasakan betul karomah dan cara mendidik Abah Anom. Dikisahkan, suatu hari Abah Anom pernah mengajak muridnya yang bernama Haji Muhammad Zuki Asyuja. Mereka berdua kemudian menaiki perahu di tengah laut Pangandaran. Kemudian Abah Anom bertanya, "Zuki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" Tanya Abah Anom. Mendapat pertanyaan dari guru mursyid yang dihormatinya, Guru Zuki tidak berani langsung menjawab. Maka ia segera menunduk tawajuh, dan melakukan robitho. "Tidak perlu tawajuh, kan Abah ada di depan Zuki," kata Abah Anom sambil tersenyum. "Tidak Abah. Laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita." Spontan jawaban Guru Zuki dengan mantap. "Apakah kamu yakin laut tidak bisa mematikan kita?" Abah Anom mengulang pertanyaannya. "Yakin bahwa laut tidak bisa mematikan kita, dan hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan." Kembali Guru Zuki menjawabnya dengan mantap. Tiba-tiba tanpa terduga, kaki Abah Anom mendorong kuat tubuh Guru Zuki sampai keluar dari perahu, dan kemudian tercebur ke laut. Maka, tubuh Guru Zuki langsung tenggelam, karena ia tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Abah Anom. Meski demikian, Pak Guru Zuki tidak merasa panik. Ia lantas segera bertawasul dan segera robithoh dengan Abah Anom. Tubuh Pak Guru Zuki terus tenggelam sampai ke dasar laut. Tapi anehnya, ia tidak merasa kesulitan bernafas. Bahkan ia bisa bernafas dengan mudah seperti di atas permukaan laut. Ia juga bisa berdiri tegak di dasar laut seperti ketika berada di daratan. Guru Zuki pun bisa menikmati keindahan panorama alam di dasar laut, dengan berbagai makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Konon, Pak Guru Zuki tinggal di dasar laut selama 7 hari. Selama itu anehnya ia tidak merasa lapar dan haus. Setiap datang waktu sholat fardu, Pak Guru Zuki seperti mendengar suara azan, kemudian ia melaksanakan sholat dan berzikir di dasar laut. Pada waktu itu, Guru Zuki menghitung hari serta menjalani kesendirian dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Sampai pada suatu saat, tiba-tiba Guru Zuki melihat sorban pangersa Abah Anom terulur memanjang dari atas permukaan laut sampai ke hadapannya. Ia pun segera memegang sorban milik Abah Anom itu. Kemudian, sorban itu tiba-tiba memendek kembali secara perlahan, dan mengangkat tubuh Guru Zuki ke permukaan laut. Ketika kepalanya sudah di atas permukaan laut, Guru Zuki melihat Abah Anom tersenyum indah. "Zuki, ternyata benar ya, laut tidak bisa mematikan kamu," ujar Abah Anom. Itulah kisah karomah Abah Anom yang mendidik muridnya yang mampu bertahan di dasar laut selama 7 hari.
ditantang adu kesaktian. Diceritakan Bapak Ece Juardi, ada seorang ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding, namanya Kiai Juret. Beliau sudah mengenal akan kemasyhuran dan keulamaannya Abah Anom yang dikenal memiliki jutaan pengikut, dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari, Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri kemudian disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka, Abah Anom sudah berada di depan madrasah, dan menyuruh Kiai itu untuk masuk. Abah Anom menyuruh Kiai itu beserta 70 santrinya, agar segera masuk ke dalam madrasah. Kiai tersebut merasa kaget dengan penglihatan batin beliau. Kemudian Abah Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu, yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, Kiai Juret memuji Abah Anom, tentang pesantren beliau yang sangat luas nan indah. Akan tetapi, pujian itu dibumbui dengan kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya. Yaitu, tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Tentu saja Kiai. Sesuatu di luar jangkauan akal terjadi, setelah terucap jawaban dari Abah Anom. Tiba-tiba muncullah burung cendrawasih berbulu indah, melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat Kiai Juret terpesona akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu pun kemudian diam 1000 bahasa. Ada sebuah keajaiban lagi pada waktu itu. Ketika makan dengan para 70 santrinya, nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Juret sangat kagum akan karomah yang dimiliki beliau, dan merasa kesaktian yang dimilikinya, dan dibanggakannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan Abah Anom. Memanglah benar, ada sebuah ungkapan, di atas langit ada langit. Namun, Kiai Juret masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada Abah Anom untuk mengangkat kopiah atau peci miliknya. Yang mana, sebelumnya para santri sudah mencoba mengangkat, tapi tidak ada yang bisa. Subhanallah. Hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, peci itu terbang melayang-layang. Kiai Juret kemudian merasa malu, dan kalah lagi. Selanjutnya, Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya. Dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri, sehingga batu itu terbelah menjadi 2. Sedangkan, belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai Juret lalu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya, sebagaimana yang telah ia contohkan sebelumnya. Abah Anom kemudian mengatakan kepada Kiai Juret, "Abah tidak bisa apa-apa. Yang bisa membelah itu adalah Allah. Baiklah, Abah hanya minta kepada Allah, itu pun kalau diizinkan." Selanjutnya, batu itu diusap oleh tangan Abah Anom. Ajaibnya, batu itu kemudian malah menjadi air. Subhanallah. Namun Kiai tersebut masih penasaran, karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah Abah Anom. Kiai Juret kemudian mencoba menguji lagi karomah beliau, kali ini dengan buah kelapa. Kiai Juret sudah menyediakan buah kelapa, yang telah ia bawa sebelumnya. Kiai tersebut meminta hal yang aneh-aneh kepada Abah Anom, agar isi dalam buah kelapa tersebut ada ikan, yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya, Abah Anom kemudian menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa. Seharusnya minta kepada Allah saja. Jangan kepada Abah."
Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan segala sesuatu, karena Dialah yang maha berkehendak dan berkuasa. Ucap Abah Anom. Kiai itu masih penasaran akan permohonannya kepada Abah Anom. Selanjutnya Abah Anom berkata lagi, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua. Dan dengan izin Allah, di dalam buah kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan Kiai Juret. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketepel. Dan kemudian ketepel itu diarahkan lalu ditembakkan ke langit-langit madrasah. Yang terjadi sungguh di luar jangkauan akal. Tiba-tiba muncullah dari langit-langit, seekor burung putih yang jatuh di hadapan Kiai Juret dan Abah Anom. Setelah kejadian itu, Kiai Juret menangis di pangkuan Abah Anom. Kiai Juret lalu sadar, dan memohon maaf atas kesombongan, serta kesalahannya. Akhirnya Kiai Juret memohon kepada Abah Anom, untuk diangkat menjadi muridnya, dan menjadi seorang pengamal Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai itu kemudian ditalkin, serta diajarkan zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dengan talkin zikir itulah, bisa menyadarkan akan adanya Allah yang maha mengetahui atas perbuatan jahat makhluknya. Baik lahir, maupun batin, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah ditalkin Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, setelah bangun dari tidur, Kiai Juret sudah berada di masjid. Subhanallah. Pemuda jago silat. Diceritakan oleh Kiai Haji Komarudin, yang merupakan wakil talkin senior Abah Anom. Beliau menuturkan, bahwa ada salah seorang pemuda jago di dunia persilatan yang tidak disebutkan nama aslinya. Pada suatu hari, pemuda tersebut mendatangi Abah Anom, dengan maksud menantang untuk berduel dengannya. Hal itu lantaran pemuda tersebut mendengar kemasyhuran nama Abah Anom. Akan tetapi, Abah Anom dengan suara lembutnya menolak tantangan pemuda tersebut. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Setelah beberapa kali mendapat penolakan dari Abah Anom, ternyata pemuda tersebut semakin geram dan marah. Sehingga, ia berusaha menerjang badan Abah Anom yang sedang duduk bersila. Tetapi apa yang terjadi, pemuda tersebut terpental seraya menjerit. Padahal, Abah Anom tiada bergerak sama sekali dari tempat duduknya. Abah Anom dan jagoan dari Surabaya. Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, itulah nama seorang kiai yang berasal dari Surabaya. Tidak terbayangkan, kiai pemimpin pesantren tersebut adalah mantan jagoan jalanan. Ini berdasarkan cerita beliau sendiri, bahwa dirinya sejak kecil tidak kepikiran punya cita-cita jadi kiai, apalagi memimpin pesantren. Akan tetapi, cita-citanya sejak kecil adalah ingin menjadi seorang jagoan. Keinginannya yang sangat kuat inilah, membuatnya sangat gigih di dalam mendalami ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Bahkan, setiap ada orang yang terkenal jago silat, pasti bakal ia datangi. Berbekal ilmunya tersebut Ali berusaha menjadi jagoan jalanan di Surabaya dan akhirnya ia pun hijrah ke Jakarta. Dan di Jakarta, ia menjadi tukang pukul salah satu perusahaan. Bahkan, karena kemampuannya berkelahi yang tidak terkalahkan, ia pernah dikontrak oleh Edi Tansil untuk mengamankan proyek besar. Ternyata hidayah merubah jalan hidup jagoan ini. Ia kemudian bertemu dengan salah seorang murid Abah Anom. Dan entah apa yang terjadi di dalam hatinya, terbesitlah keinginannya bertemu dengan Abah Anom, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia pun kemudian pergi dari Jakarta, bermaksud menemui Abah Anom. Dan maksudnya pun terlaksana, dan ia mendapat talqin zikir oleh Abah Anom. Setelah itu, Abah Anom menyuruhnya pulang.
Rupanya, setelah itu hatinya berkecamuk, dan ia pun kemudian mengeluh. Jauh-jauh datang dari Jakarta, cuma diajarin zikir. Tetapi ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Ketika dalam perjalanan, mulutnya terasa terkunci, enggan berbicara kepada siapapun. Bahkan ia disangka orang stres. Dari diamnya ia merasa Abah Anom selalu di sampingnya, dan mengajarinya berbagai macam ilmu tentang agama. Dan entah kenapa, setelah mulut mau berbicara kembali, tiba-tiba ia sudah bisa ceramah mengenai ilmu-ilmu agama. Di kemudian hari, akhirnya beliau mendirikan pesantren, dan mendapat khirkah sebagai wakil talqin Abah Anom di Surabaya. Demikianlah kisah karomah dari sang wali Allah, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau yang biasa dipanggil Gus Anom Suralaya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.